Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada siang hari ini saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang materi elektronika 2, mata kuliah elektronika 2 dengan materi konsep osilator dan rangkaiannya. Sebelum masuk ke konsep osilator dan rangkaiannya, perlu saya jelaskan di sini apa itu osilator dan pentingnya itu osilator. Osilator ini banyak dipakai dan digunakan pada perangkat telekomunikasi, seperti yang ada dilihat di sini. Ini adalah sebuah perangkat telekomunikasi, yaitu pemancar dan penerima gelombang radio. Pada kedua perangkat ini terdapat osilator. Kita lihat di sini, ini adalah sebuah perangkat pemancar, di mana di sini ada sebuah osilator master. Osilator master ini menghasilkan sinyal pembawa yang mempunyai frekuensi tinggi dan amplitudo konstan. Ini nanti akan membawa sinyal informasi yang akan dipancarkan melalui gelombang radio. Pada bagian penerima, di sini juga memiliki osilator lokal yang fungsinya adalah menghasilkan sinyal frekuensi tinggi untuk mendapatkan kembali sinyal informasi yang diterima oleh antena pada penerima radio ini. Kemudian saya jelaskan konsep osilasi dulu. Konsep osilasi itu menggunakan rangkaian umpan balik. Apa itu rangkaian umpan balik? Rangkaian umpan balik ini adalah sebuah rangkaian di mana sinyal output dari suatu rangkaian tersebut diumpankan kembali ke bagian input ya. Terdapat dua macam rangkaian umpan balik kalau kita lihat berdasarkan polaritas sinyal yang diumpan balikan, yaitu umpan balik negatif dan umpan balik positif. Umpan balik negatif seperti yang ditunjukkan di sini, ini akan menghasilkan sebuah pengurangan atau pelemahan dari sinyal output. Sedangkan umpan balik positif ini yang menjadi dasar dari rangkaian osilasi, yang mendrive atau mengendalikan rangkaian output untuk berosilasi secara terus-menerus. Umpan balik positif merupakan kondisi di mana tegangan keluaran dari rangkaian penguat amplifier dimasukkan kembali ke bagian input tanpa terjadi pergeseran fasa, sehingga menghasilkan sinyal keluaran yang sama secara berulang-ulang terus-menerus. Bisa kita lihat di sini. A ini adalah sebuah penguatan yang biasanya menggunakan op-amp, transistor juga bisa, tapi yang akan kita bahas adalah berdasarkan rangkaian op-amp. Output dari luaran penguatan amplifier ini nanti akan diumpan balikan melalui sebuah rangkaian umpan balik feedback circuit, di mana untuk rangkaian feedback circuit ini biasanya adalah sebuah rangkaian resonansi yang akan berresonansi pada satu frekuensi tertentu saja. Kemudian luaran dari rangkaian umpan balik ini nanti akan diumpan balikan masuk ke bagian input pada sebuah penguatan atau amplifier. Di mana di sini kita lihat bahwa antara input dan output ini memiliki fasa yang sama, jadi tidak ada perubahan fasa di sini, sehingga menghasilkan sinyal keluaran pada bagian penguat amplifier ini itu dengan sinyal yang sama, baik fasa maupun amplitudonya. Pada gambar di bawah ini, saya akan jelaskan bagaimana sebuah sinyal berosilasi. Ditunjukkan di sini ada sebuah sinyal V-in yang menggerakkan terminal input pada penguat. Sinyal V-in ini adalah sinyal awal yang nanti akan menggerakkan sinyal output pada bagian penguat, keluaran output dari penguat. Tegangan keluar yang telah diperkuat ini nanti akan masuk ke bagian rangkaian umpan balik, kemudian akan dikeluarkan sinyal
yang kita notasikan sebagai sinyal ABV in. ABV in pada terminal X. Nah, ini X. Dimana ABV in ini adalah keluaran dari rangkaian umpan balik. Jika pergeseran fasa sepanjang penguat dan rangkaian umpan balik ini adalah 0, jadi tidak ada pergeseran fasa ya, 0, maka ABV in ini akan sefasa dengan sinyal V in yang menggerakkan terminal masukan dari penguat A. Jika titik X ini disambungkan dengan titik Y dan tegangan V in kita lepas, maka yang menggerakkan terminal input pada penguat A ini adalah sinyal ABV in. Yang mana sinyal ABV in adalah sama dengan sinyal V in sefasa. Nah, ini gambarnya setelah titik X dan Y kita hubungkan dan sumber tegangan V in kita lepas. Maka sekarang yang menggerakkan terminal input pada penguat ini adalah sinyal ABV in. Dalam kondisi seperti ini akan muncul atau akan dihasilkan 3 keadaan tegangan keluaran pada penguat A ini. Yang pertama, jika A kali B ini kurang dari 1, maka nilai ABV in akan lebih kecil dibandingkan nilai V in yang tadi kita lepas, sumber V in yang tadi kita lepas. Jika A kali B kurang dari 1, maka sinyal keluaran ini akan teredam atau menghilang, lama-lama akan menghilang. Jadi ilustrasinya seperti sinyal yang terlihat di bawah ini. Pada saat pertama sinyal keluaran beramplitudo besar, kemudian setelah berulang kali berosilasi, setelah berulang kali diumpan balikan ke bagian input lagi melewati rangkaian umpan balik, maka pada bagian output ini akan dihasilkan sinyal keluaran yang jauh lebih kecil dibandingkan sebelumnya. Demikian seterusnya menerus akan diumpan balikan terus sehingga sinyal keluaran pada bagian V out ini akan selalu mengecil dan lama-lama akan menghilang. Kemudian kondisi kedua, jika nilai AB lebih besar daripada 1. Nilai AB lebih besar dari 1, maka nilai ABV in ini akan besar dibandingkan nilai V in, nilai sumber sinyal V in yang tadi kita lepas. Hal ini akan mengakibatkan keadaan yang sebaliknya dari kondisi yang pertama, yaitu sinyal keluaran ini akan semakin membesar dan terus membesar. Nah, ini simulasinya. Kemudian kondisi yang ketiga adalah nilai AB sama dengan 1. Maka nilai AB V in ini akan sama dengan nilai V in yang sumber V in yang kita lepas tadi, dan tegangan keluaran berupa sinyal sinusoida yang berosilasi, di mana sinyal keluaran ini akan muncul terus-menerus dengan fasa yang sama dan amplitudo yang sama dari sumber sinyal ABV ini. Ini yang menjadi dasar rangkaian osilator, yaitu saat nilai A kali B sama dengan 1 atau nilai penguatan dikalikan dengan nilai umpan balik itu sama dengan 1. Ini yang nanti digunakan dasar sebagai rangkaian osilator. Pada suatu osilator, penguat tegangan umpan balik atau AB lebih besar dari 1 pada saat daya pertama kali dihidupkan. Mengapa demikian? Supaya sinyal keluaran ini nanti akan naik terus-menerus naik sampai pada kondisi dia mencapai keadaan steady state atau keadaan yang diinginkan. Pada saat kondisi steady state, pada saat kondisi yang diinginkan, tegangan keluaran yang diinginkan, amplitudonya, maka nilai AB secara otomatis nanti akan dibuat turun menjadi sama dengan 1, sehingga nanti sinyal keluaran akan stabil berosilasi dengan amplitudo yang sama dan fase yang sama. Jadi nilai AB lebih besar dari 1 dibuat pada saat pertama kali osilator dihidupkan dayanya. Kemudian setelah mencapai keadaan steady state, maka nilai AB secara otomatis dibuat sama dengan 1. Supaya apa? Supaya sinyal keluarannya dia akan berosilasi terus
menerus menghasilkan sinyal sinusoida dengan amplitudo yang sama dan fasa yang sama. Nah, sekarang kita lihat dari mana datangnya tegangan awal dari osilator, tegangan pemicu. Tegangan awal dari osilator atau mungkin bisa kita lihat yang tadi diilustrasikan di slide sebelumnya, itu Vin ya, sumber tegangan Vin itu adalah berasal dari tegangan draw pada penghantar, pada tahanan-tahanan yang ada pada rangkaian osilator. Seperti yang kita ketahui bahwa pada tahanan ini memiliki elektron-elektron bebas yang bergerak secara acak. Elektron bebas ini akan bergerak sangat cepat jika terjadi perubahan suhu. Gerakan-gerakan elektron ini yang nanti akan menimbulkan tegangan draw pada tahanan-tahanan tersebut yang nanti akan dikuatkan oleh penguat, kemudian diumpan balikan ke bagian rangkaian umpan balik, kemudian diumpankan ke bagian input dari penguat ini, dan demikian terus-menerus sehingga akan dihasilkan sebuah sinyal berosilasi pada bagian output pada saat nilai A kali B atau AB sama dengan 1. Sehingga di sini kondisi awal kita setting pada suatu rangkaian osilator, kondisi awal kita setting nilai A kali B itu harus lebih besar daripada 1. Karena apa? Karena untuk menguatkan tegangan draw yang kecil yang berasal dari draw tahanan. Kemudian setelah kondisi amplitudo dari tegangan draw ini besar ya, sesuai dengan yang kita tentukan, kita harapkan, maka kita buat AB nilainya sama dengan 1, sehingga pada bagian keluaran di sini ini akan menghasilkan sinyal sinusoida yang konstan dari amplitudo maupun fasanya. Sinyal ini akan berosilasi terus-menerus, sehingga ini yang fungsi dari osilator, itu menghasilkan suatu sinyal dengan frekuensi yang tinggi. Gagasan kunci di balik osilator umpan balik ini adalah yang pertama, mula-mula penguatan umpan balik ini harus lebih besar daripada 1 pada frekuensi di mana pergeseran fasa umpan balik itu sama dengan 0. Kemudian yang kedua, setelah tingkat keluaran yang diinginkan tercapai dalam kondisi steady state atau stabil, nilai AB akan turun sampai sama dengan 1 melalui pengurangan A atau B. Jadi untuk mencapai kondisi A kali B sama dengan 1, ini nanti bisa mengurangkan nilai A atau nilai B, sehingga perkaliannya akan menjadi sama dengan 1. Ini adalah konsep awal dari gagasan suatu rangkaian osilator. Nah, sekarang kita lihat contoh dari rangkaian osilator yang akan kita tampilkan di sini. Yang pertama adalah osilator RC, yaitu resistor kapasitor. Yang pertama, osilator jenis jembatan Wien. Osilator jembatan Wien adalah rangkaian osilator yang lazim untuk frekuensi rendah sampai menengah. Kira-kira untuk frekuensi 5 Hz sampai 1 MHz. Rangkaian dasar dari osilator jembatan Wien adalah sebagai berikut. Ini adalah rangkaian umpan balik, yang mana ini adalah rangkaian resonansi, rangkaian mendahului dan ketinggalan. Ya, rangkaian mendahului dan ketinggalan atau lead lag network ya. Lead lag network atau rangkaian mendahului dan ketinggalan. Kita lihat pada saat frekuensi resonansi terjadi, maka penguatan umpan balik B ini akan mencapai maksimum dengan nilai adalah 1/3. Ya, jadi ketika frekuensinya, kalau kita lihat di grafik ini, ketika frekuensinya adalah sangat rendah, maka umpan baliknya adalah mendekati 0. Demikian juga ketika frekuensinya sangat tinggi, maka umpan baliknya juga akan mendekati 0. Dia akan mencapai nilai umpan balik tertinggi saat kondisi frekuensi resonansi, yaitu 1/3. Demikian juga kalau kita perhatikan grafik sudut fasa terhadap frekuensi. Pada saat frekuensi rendah, maka dia akan menghasilkan sudut fasa positif, yaitu plus 90 derajat.
pada saat mencapai frekuensi resonansi, maka sudut fasanya sama dengan 0. Pada saat frekuensinya sangat tinggi, ya, maka dia akan mendapatkan sudut fasa negatif, yaitu sekitar min 90 derajat. Ini adalah rangkaian osilator jembatan Wien. Ini rangkaian penguat op-amp menggunakan non-inverting, ya, menggunakan penguat non-inverting, di mana dari nilai umpan balik ini, dari penguatan ini akan masuk ke rangkaian umpan balik ini yang C1, R1, C2, R2. Ini adalah rangkaian umpan balik. Kemudian keluaran dari rangkaian umpan balik ini, titik D, DC, ini akan dimasukkan menuju kaki non-inverting. Sedangkan R3 dan R4 ini adalah fungsinya sebagai penguatan op-amp, yaitu penguat non-inverting, Jadi titik AC ini adalah titik terminal keluar penguat op-amp yang terhubung ke terminal masuk rangkaian umpan balik. Ini AC, ini terminal keluar atau output dari op-amp sekaligus sebagai input dari rangkaian umpan balik. Ini sisi rangkaian umpan balik, ini inputnya. Kemudian DC ini adalah terminal keluar rangkaian umpan balik yang terhubung ke terminal masuk dari op-amp, yaitu melalui kaki non-inverting. Kemudian dari rangkaian ini kita bisa menentukan nilai frekuensi resonansi, yaitu menggunakan komponen-komponen yang membentuk rangkaian umpan balik, yaitu ditentukan dari nilai R1, R2, C1, dan C2. Sedangkan R3 dan 4 itu nanti akan membentuk penguat tegangan op-amp. Di mana frekuensi resonansi pada rangkaian jembatan osilator jembatan Wien ini adalah FO atau FR sama dengan 1/2pi akar R1 kali C1 R2 kali R2. Jika kita sederhanakan untuk mempermudah perhitungan, kita buat R1 sama dengan R2 dan C1 sama dengan C2. Maka dari rumus di atas ini, maka frekuensi resonansi menjadi 1/2pi RC. Ya, ini lebih sederhana dibandingkan rumus yang di atas. Karena penguat umpan balik B nilainya adalah 1/3, yang seperti yang tadi dijelaskan di atas, maka agar bati timpal atau penguat tegangan rangkaian tertutupnya A kali B sama dengan 1, maka nilai penguat tegangan op-amp atau penguat non-invertingnya itu harus dibuat sama dengan 3, sehingga A kali B sama dengan 1, atau 3 kali 1/3 sama dengan 1. Karena penguat op-amp menggunakan penguat non-inverting, maka rumus dari penguatannya adalah A sama dengan 1 plus RF per R1, atau dalam hal ini 1 plus R3 per R4. Sehingga untuk A sama dengan 3, nilai perbandingan R3 dan R4 itu harus sama dengan 2, supaya 1 plus 2 sama dengan 3. Nah, cara mengurangi AB menjadi 1 pada saat awal, nanti sudah ditentukan, ya, sudah saya jelaskan. Pada saat awal osilator dihidupkan, dayanya dihidupkan, maka nilai awal dari AB itu lebih besar dari 1, supaya tegangan draw dari tahanan-tahanan yang ada pada di osilator itu akan naik amplitudonya, semakin lama semakin naik sehingga mencapai batas steady state. Maka kondisi ini akan mengubah nilai AB menjadi 1. Nah, bagaimana cara mengurangi nilai AB menjadi 1? Nah, di sini saya contohkan caranya, yaitu pada rangkaian penguat op-amp pada resistor R1 ini dibuat paralel sebuah resistansi R3 dan dua buah dioda, di mana pada saat awal, pada saat AB lebih besar dari 1, di sini akan menghasilkan keluaran tegangan draw yang masih sangat kecil, sehingga tegangan draw ini tidak bisa menghidupkan dioda. Pada saat ini, maka penguatan ini akan A ini akan lebih dari 3, ya. R-nya R1 dibuat besar. Pada saat
tegangan keluaran ini sudah mencapai kondisi steady state, maka tegangan keluaran dari op-amp ini akan mampu untuk mendorong dioda pada kondisi dibias maju atau diodanya hidup. Maka di sini akan ada arus yang mengalir melewati R3, sehingga kondisi resistansi pada penguatan non inverting di sini itu adalah resistansi di sini itu adalah paralel antara R1 dan R3, di mana untuk paralel ini resistansi totalnya pada dua resistansi ini itu akan berkurang karena diparalelkan, sehingga ini yang menyebabkan nilai A kali B menjadi sama dengan 1, karena penguatan non inverting menjadi 3, A sama dengan 3. Ini salah satu cara ya untuk menjadikan nilai AB yang awalnya lebih besar dari 1 menjadi 1, yaitu di bagian penguat non inverting kita tambahkan 2 buah dioda dan 1 resistansi R3 untuk menjadikan penguatannya menjadi 3 pada penguatan non invertingnya. Nah, ini soal ya, nanti dikerjakan di rumah, ada 3 soal. Yang pertama, hitung frekuensi resonansi pada rangkaian osilator di bawah ini. Ini ada sebuah osilator jembatan Wien dengan nilai R1 51 kilo ohm, C1 0,001 mikrofarad, R2 sama ya 51 kilo ohm sama dengan R1, kemudian C2 0,01 mikrofarad. Kemudian untuk penguat op-amp-nya itu R3 300 kilo ohm, R4 100 kilo ohm ya. Berapa frekuensi resonansi dari rangkaian osilator yang sudah dirancang seperti ini? Silakan dihitung menggunakan rumus frekuensi resonansi. Kemudian kedua, rancanglah rangkaian umpan balik ya. Ini rangkaian umpan balik ya. Rancanglah rangkaian umpan balik atau B agar osilator memiliki frekuensi resonansi sebesar F0 sama dengan 10 kHz. Jadi Anda merancang menentukan nilai R1, R2, C1 dan C2 itu berapa supaya FO-nya atau FR-nya, frekuensi resonansinya adalah 10 kHz. Yang ketiga, baru Anda merancang sebuah oscillator wave yang memiliki frekuensi osilator sebesar FO sama dengan 100 kHz. Nomor 3 ini Anda baik merancang rangkaian umpan balik maupun merancang rangkaian penguat non invertingnya. Jadi Anda harus mencari atau menetapkan nilai R1, R2, R3, R4, dan C1 dan C2. Ditentukan semuanya. Nah, silakan nanti dikumpulkan. Saya kasih waktu minggu depan dikumpulkan untuk soal ini. Oke, kita lanjut ke osilator kedua, yaitu osilator pergeseran fasa. Osilator pergeseran fasa ini menyediakan pergeseran fasa pada penguat umpan balik sebesar 180 derajat, dan penguat tegangan atau penguat op-amp juga menyediakan pergeseran fasa sebesar 180 derajat, sehingga pergeseran fasa total dari lingkaran loop tertutup ini itu adalah 180 derajat ditambah 180 derajat atau 360 derajat, atau sama saja tidak terjadi pergeseran fasa pada satu lingkar loop siklus loop tertutup ini ya. Jadi ini menyediakan pergeseran fasa 180 derajat, kemudian penguat op-amp juga menyediakan pergeseran fasa 180 derajat, sehingga totalnya 360. Pada bagian umpan balik B ini pergeseran fasa 180 derajat ini diperoleh dari rangkaian RC 3 tahap. Jadi ada 3 tahap RC. Ini RC pertama, kedua, ketiga, di mana masing-masing RC ini akan memiliki pergeseran fasa sebesar 60 derajat. Jadi 60 derajat tambah 60 tambah 60 sebesar dari total ketiga rangkaian RC ini adalah 180 derajat. Nah, kita lihat untuk frekuensi resonansi FO atau F sama dengan 1/2pi RC akar 6. Ini rumus jika kondisi semua R sama ya pada rangkaian umpan balik. Jadi
R1, R2, R3 sama dengan R, C1, C2, C3 sama dengan C, dibuat sama semua, maka kita bisa menggunakan rumus F sama dengan 1/2pi RC akar 6. Nah, untuk menghasilkan pergeseran fasa sebesar 180 derajat ini, maka umpan balik B nilainya adalah sebesar 1/29 ya. G sama dengan 1/29. Kalau tadi pada rangkaian osilator jembatan Wien, B-nya adalah 1/3. Kalau pada rangkaian osilator pergeseran fasa, B-nya adalah 1/29. Sehingga nilai batis simpalnya atau penguat tegangan totalnya pada loop tertutup A kali B itu sama dengan 1. Maka kita bisa membuat penguatan op-amp, penguatan tegangan op-amp ini sama dengan 29. Sehingga perkalian antara A dan B itu sama dengan 1. Nilai umpan balik B yang 1/29 ini terjadi saat rangkaian umpan balik beresonansi pada frekuensi resonansi ya sebesar 1/2pi RC akar 6 ini. Ini frekuensi resonansi pada osilator umpan balik, osilator pergeseran fasa. Berikut ini adalah rangkaian osilator pergeseran fasa menggunakan penguat op-amp ya. Ini rangkaian pergeseran fasanya, ini penguat op-amp menggunakan penguat inverting. Nah, ini menggunakan penguat inverting karena pada rangkaian umpan balik menyediakan pergeseran fasa 180 derajat, ditambah juga nanti ada pergeseran fasa 180 derajat juga pada rangkaian penguat op-amp, sehingga total penguatan keseluruhan baik rangkaian umpan balik sama rangkaian penguatan op-amp itu adalah 360 derajat, sehingga sinyal keluar itu sama dengan sinyal input ya. Seakan-akan tidak terjadi pergeseran fasa sebenarnya. Kemudian osilator LC, induktor dan kapasitor. Di sini akan saya contohkan dua osilator, osilator Colbit dan osilator Hartley. Yang pertama adalah osilator Colbit. Ya. Ini bentuknya osilator Colbit ini terdiri dari satu induktor dan dua kapasitor. Nah, ini sama pada bagian umpan balik. Ini pada bagian umpan balik, di mana keluaran tegangan output atau tegangan keluaran dari penguat op-amp ini akan diumpan balikkan melalui sebuah rangkaian umpan balik ini, induktor dan dua kapasitor, dan keluaran dari rangkaian umpan balik nanti diumpankan masuk ke bagian terminal input penguat op-amp-nya. Frekuensi resonansi pada osilator Colbit bisa kita hitung menggunakan rumus F sama dengan 1/2pi akar LCT. CT ini adalah nilai resistansi dari kapasitor. Ya, nilai resistansi dari kapasitor C1 dan C2, di mana untuk dua buah kapasitor yang dirangkai seri, ini rumusnya adalah C1 kali C2 per C1 tambah C2. Ini nilai CT-nya. C1 kali C2 dibagi, C1 kali C2 dibagi C1 tambah C2. Kemudian kita lihat pada bagian umpan balik. Pada bagian umpan balik B, itu nilainya adalah sebesar C2 dibagi C1. Jadi nilai B atau bagian umpan balik itu sama dengan C2 bagi C1. Dengan demikian, karena syarat osilasi adalah A kali B sama dengan 1, maka nilai A-nya bisa kita dapatkan dari nilai C1 dibagi C2. Ya. Nah, pada prakteknya A lebih besar daripada C1 bagi C2. Ya, ini di awal, seperti yang penjelasan tadi. Nilai awal A-nya lebih besar, nanti akan dibuat A sama dengan A kali B sama dengan 1. Nah, ini osilator Colbit dengan op-amp. Di sini lebih detail lagi, di mana untuk rangkaian penguat tegangan op-amp ini menggunakan penguat inverting ya. Ini R1 dan R2 membentuk penguat tegangan inverting pada op-amp. Kalau ini C1, C2, L ini sama seperti yang tadi.
Kemudian kita lihat untuk reaktansi C2, itu reaktansi C2 atau XC2 ini dibuat lebih besar daripada resistansi output penguat op-amp atau RO. Atau kita buat 10 kalinya dari resistansi output penguat op-amp, sehingga XC2 itu sama dengan 10 kali RO. RO ini adalah resistansi output op-amp. Kita bisa lihat di datasheet op-amp yang kita gunakan. Kemudian resistansi input penguat op-amp atau dalam hal ini adalah R2 ini dibuat lebih besar dibandingkan reaktansi kapasitor atau reaktansi kapasitif dari C1 atau XC1. Atau lebih mudahnya kita buat juga untuk nilai resistansi input penguat op-amp atau R2 dibuat 10 kali dari nilai reaktansi kapasitansi C1 atau XC1. Ini aturan ya yang nanti untuk memudah perancangan. Kemudian rangkaian di atas juga menggunakan penguat tegangan inverting, sehingga untuk penguatan A ini adalah min R1 dibagi R2. Dan nilai ini nanti sebanding dengan C1 dibagi C2. Jadi nilai perbandingan R1 banding R2 itu sebanding dengan C1 banding C2. Kemudian nilai R3 di sini ini adalah sebenarnya nilai paralel antara R1 dan R2 atau kaki non-inverting pada op-amp ini bisa langsung dihubungkan ke ground saja, tidak dihubungkan ke R3. Ini nggak apa-apa, ini nggak usah dipakai, tidak masalah ya. Tidak masalah. Ini C3 juga nggak usah dipakai, nggak masalah. Ini C3 ini untuk kopling saja, nanti kalau misalkan dipakai untuk rangkaian yang lain. Jadi yang utama adalah rangkaian ini, ya, rangkaian umpan balik C1, C2, L, kemudian rangkaian penguat op-amp R1 dan R2. Kemudian langkah-langkah perancangan osilator Colbit. Yang pertama tentunya tentukan frekuensi resonansi osilator ya, FO, FR ya, bisa juga FO atau FR ya. Ini hanya notasi saja. Kemudian lihat nilai resistansi output dari op-amp. Ini bisa dilihat di datasheet dari op-amp yang kita gunakan. Kemudian 3, tentukan nilai C2. Ini nilai kapasitor C2 ini bisa kita tentukan dari aturan XC2 atau reaktansi C2 itu sama dengan 10 kali nilai resistansi output op-amp. Kemudian setelah itu tentukan nilai C1. Nah, nilai C1 ditentukan dari perbandingan umpan balik B sama dengan C2 per C1. C2 per C1. Di mana nilai B biasanya untuk osilator Colbit itu dibuat per 10 kali. Jadi penguat A-nya adalah 10 kali ya. 10 kali. Penguat A-nya 10 kali. B-nya itu berarti 1/10. Dibuat 1/10. Nah, bisa kita dapatkan nilai C1. Kemudian nilai induktor L ini dibuat atau dicari dari persamaan frekuensi, yaitu frekuensi sama dengan 1/2pi akar L CT. Kemudian nilai R2 kita tentukan dari R2 sama dengan 10 kali XC1 atau 10 kali reaktansi C1. Setelah R2 dapat, Anda bisa mencari R1 dari persamaan penguatan op-amp, yaitu penguat inverting sama dengan R1 per R2. Jadi nilai R1 Anda bisa mendapatkan dari persamaan ini. Osilator Hartley ya. Osilator ini secara prinsip mirip dengan osilator Colbit ya. Cuma perbedaannya adalah pada osilator Hartley menggunakan 2 induktor dan 1 kapasitor. Jadi letaknya juga digantikan ya, yang letak induktor menjadi kapasitor, kapasitor menjadi induktor pada osilator Colbit. Osilator Hartley juga punya kelemahan ya. Ini ada satu kelemahan yang jarang dipakai, sehingga adanya induktasi bersama antara 2 kumparan. Ini yang menyebabkan frekuensinya tidak dapat diprediksi. Juga nilai induktansinya sulit untuk diubah-ubah. Ini kelemahan dari osilator Hartley. Rangkaiannya seperti ini, mirip dengan osilator Colbit ya, cuma posisi kapasitor dan induktornya ditukar. Ya, dimana di sini ada 1 kapasitor
dan 2 induktor. Ini juga sama menggunakan penguat inverting pada penguat op-amp-nya. Untuk nilai frekuensinya adalah F sama dengan 1/2pi akar LTC. LT ini adalah induktansi, penjumlahan dari induktansi pertama L1 tambah L2 tambah M. M ini adalah induktansi bersama antara L1 dan L2 seperti yang dijelaskan sebelumnya. Di sini ada induktansi bersama. M adalah induktansi bersama. Ini yang menyebabkan nilai frekuensinya susah atau sulit untuk diprediksi dan nilai induktansinya sulit untuk diubah-ubah. Penguatan B dan penguatan A menjadi B sama dengan L1 plus M per L2 plus M. Sedangkan A itu sama dengan atau lebih besar ya nilainya L2 plus M per L1 plus M. Nah, ini penjelasan dari osilator LC. Yang terakhir adalah osilator Hardy. Untuk tugas, silakan buat sebuah osilator Colbit yang beroperasi pada frekuensi 800 kHz menggunakan op-amp dengan resistansi output sebesar 100. Ini op-amp-nya menggunakan resistansi output sebesar 100. Gambarkan rangkaiannya dan tentukan nilai semua komponen-komponen yang dibutuhkan. Nah, ini juga soal silakan dikumpulkan dan saya kasih waktu seminggu, minggu depan dikumpulkan. Nanti saya akan berikan menu untuk upload tugas di e-learning. Ini masih menggunakan e-learning lama ya, yang alamatnya di e-learning.itelkom/pbb.ac.id, bukan menggunakan alamat web e-learning yang baru, bukan, tapi yang masih yang lama saja sampai dengan UTS. Demikian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.